Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam hal menanggapi hinaan dan cemoohan. Islam mengajarkan kaum muslimin cara-cara yang elegan di dalam menanggapi ujaran kebencian berupa cacian, ejekan, serta hinaan terhadap Islam dan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecaman atau tuduhan apapun terhadap Islam yang dijadikan dasar atau alasan untuk mencaci maki harus disangkal dan dijawab dengan kata-kata dan ucapan yang bijaksana. Di samping itu, segala upaya mesti dilakukan untuk memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Dengan semakin pedulinya kita di dalam memberikan penjelasan dan penerangan, maka kesalahpahaman yang berujung kepada ujaran kebencian terhadap Islam dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lama akan semakin sirna. Akan halnya sakit hati yang pasti secara alamiah dirasakan akibat ujaran kebencian tersebut. Kaum muslimin diajari antara lain untuk menghadapinya dengan sikap yang sabar, tidak mengindahkannya, menghindarkan dari sementara waktu. Saya ulangi lagi, menghindarkan diri sementara waktu dari para penebar kebencian itu sampai mereka berhenti dan memberikan ampunan dan permaafan atas ketidakfahaman mereka itu. Semua ini dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam Quran suci, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam melarang umatnya menanggapi caci maki dan cemoohan secara emosional, penuh amarah, mengancam, meminta hukuman dan ganti rugi, atau bahkan melakukan kekerasan. Sangat salah dan sama sekali tidak berdasar jika dikatakan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh siapapun yang melakukan ujaran kebencian terhadap Islam atau mengejek dan menyinggung perasaan kaum muslimin akibat keyakinan mereka itu. Secara umum perlu digarisbawahi bahwa Quran suci sendiri mencatat banyak sekali ujaran kebencian kaum kafir yang ditimpakan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti disebut orang gila atau tukang sihir,
Tetapi Quran suci menjawab tuduhan-tuduhan itu tanpa disertai satu ayat pun yang menganjurkan atau bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan hukuman apapun kepada para pelaku tuduhan dan hinaan itu. Lagi pula, jika sekiranya setiap cacian atau kecaman itu harus dibungkam dengan paksa, lantas kenapa Quran suci mengabadikan begitu banyak contoh umpatan, caci maki, atau cemoohan yang keluar dari mulutnya kaum kafir itu? Bersikap sabar dalam menghadapi ujaran kebencian. Quran suci mengajarkan kaum muslimin untuk bersikap sabar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayatnya 186, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kaum ahli kitab menghendaki agar mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, karena iri atas diri mereka sendiri. Saya ulangi lagi, karena iri atas diri mereka sendiri setelah kebenaran menjadi nyata bagi mereka. Akan tetapi maafkanlah dan ampunilah sampai Allah melaksanakan perintahnya. Ini surat Al-Baqarah ayatnya 109. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah dan para sahabat bisa memaafkan kaum musyrik dan kaum ahli kitab seperti yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, dan mereka biasa menunjukkan kesabaran saat mendengar kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan. Demikian kajian dari Dr. Zahid Ajis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.